Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Vini Konita Permata Haryati. Saya adalah mahasiswa yang sedang menempuh program pendidikan S1 di Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan hasil penelitian saya atau dalam sistem KKNI. Ini adalah tugas meneriset ya. Nah, jadi ini adalah produk dari mata kuliah umum Pendidikan Pancasila oleh Pak Dedi Andriansyah, MSI, selaku dosen pengampu saya. Jadi subtema yang saya ambil adalah studi kasus tata kelola pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai, Medan. Kenapa saya ambil kasus ini? Karena ini adalah salah satu kegiatan yang dapat mendegradasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita, negara Indonesia. So, if you want to know more about this information, let's go. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di kota-kota besar Indonesia menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial, teman-teman. Yaitu fakta bahwa pedagang kaki lima banyak secara langsung berjualan di badan jalan yang dimana ini berdampak pada pengguna jalan itu sendiri. Kemudian pemerintah daerah sudah meminimalisirkan aktivitas dari pedagang kaki lima ini dengan menyediakan ruko-ruko tepat berada di belakang mereka, namun mereka enggan untuk berjualan di sana. Teman-teman tahu nggak fun fact mengenai PKL ini sebutan dari mana? Lucu loh. Jadi PKL atau pedagang kaki lima ini adalah sebutan yang ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya itu 5, dua kaki pedagangnya, kemudian 3 ditambah kaki gerobak, jadi gitu. Lucu ya teman-teman? Oh enggak. Baik, jadi kehadiran PKL ini merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan gitu, baik dari permasalahan ketertiban, masalah lalu lintas, kemudian masalah keamanan, hingga ke masalah kebersihan. Berbagai permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima ini banyak bermunculan ternyata yang merugikan masyarakat, juga pemerintah daerah itu sendiri, seperti rasa ketidaknyamanan karena keberadaan pedagang kaki lima ini tidak pada tempatnya. Jadi teman-teman, untuk mendukung tingkat kevalidalitasan informasi yang saya lakukan, saya menggunakan metode observasi partisipasi di mana saya terjun langsung untuk mengamati kejadian perkara dan fenomena pedagang kaki lima itu sendiri di sekitar Pasar Sukaramai, Medan. Jadi waktu yang saya gunakan adalah pagi menjelang siang karena pada waktu itu terjadilah gemuruhnya, sumpeknya, kotornya, ributnya. Ya, ribut dari mana? Ribut dari klakson pengguna jalan. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan validalitasan level gitu, saya menggunakan 3 langkah. Yang pertama ada langkah observasi, yang kedua ada wawancara, yang ketiga saya lakukan dokumentasi. Mengingat kita hidup berbangsa dan bernegara dengan memegang teguh Pancasila, fenomena maraknya pedagang kaki lima yang membuka lapak dagangan itu di sembarang tempat memang terjadi bahkan sebelum pandemi COVID-19 ya. Kemudian pemerintah juga sudah melayangkan banyak kebijakan untuk mengatasi hal ini, namun tetap saja kesadaran untuk mematuhi peraturan pada kalangan masyarakat itu masih rendah. Akibatnya, ya mereka tetap memiliki sifat egoisme, begitu kalau saya katakan seperti itu ya, karena mereka mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok gitu. Namun bagaimana lagi, memang keadaan dan kondisi lah yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut. Kan mereka memakan badan jalan gitu, itu masalahnya. Aktivitas mereka sama sekali tidak salah, namun tempat mereka memilih tempat yang strategis untuk menjajakan dagangan mereka itulah yang salah, yang menurut saya itu salah gitu. Jadi teman-teman, dari sekian banyak pembicaraan saya tadi itu, kesimpulannya adalah pedagang kaki lima adalah aktivitas yang mayoritas digeluti oleh masyarakat dengan strata sektor ekonomi menengah ke bawah, yang menjalankan bisnisnya itu dengan menggunakan metode informal. Dan kegiatan ini bukanlah hal yang salah dilakukan, namun pemilihan tempat yang kurang strategis itulah yang menjadi saya membahas kasus ini. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwa aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan untuk berjualan ini adalah hal yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Pada butir Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Cuman di akhir pembahasan ini, saya pernah dengar nih pepatah Inggris mengatakan, what goes around comes around. Artinya, apa yang kita buat akan kita tuai suatu hari nanti. Jadi dari pelaksanaan aktivitas pedagang kaki lima ini, kita masih dapat melihat ya, belum terjadi keseimbangan antara hak dengan kewajiban gitu. Masih mereka enggan memikirkan hak pejalan kaki, yang dimana yang awal semula jalan itu besar, namun karena mereka berjualan di pinggir itu, jadi volume jalannya mengecil sehingga mudah terjadi kemacetan yang bukan hanya masalah lampu merah saja, ya bukan hanya masalah lalu lintas saja, tapi juga karena aktivitas jual beli yang mereka lakukan.
Begitu kemudian dalam rangka menjudge gitu ya, mungkin ini adalah sesuatu hal yang mudah. Saya juga katakan ini adalah suatu hal yang mudah untuk hanya mengkomentari saja tanpa kita bisa berada di posisi mereka begitu. Jadi sekali lagi saya melihat fenomena ini tidak hanya dari ruang lingkup yang kecil, tapi juga berusaha untuk melihat faktor yang pendorong apa gitu yang bisa menyebabkan mereka melakukan hal seperti ini. Sekali lagi, aktivitas mereka tidak salah, namun pemilihan tempat mereka saja yang kurang strategi seperti itu. Kemudian teman-teman, saya sadar dari melakukan penelitian ini masih banyak sekali kekeliruan yang saya lakukan. Untuk itu saya membuka dan untuk itu saya mengadakan gitu ya open discussion di kolom komentar, dan saya berharap anda semua mau memberikan komentar ataupun saran yang membangun, yang bisa membenarkan argumen saya, membenarkan hasil penelitian saya sangat berterima kasih. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget, what goes around comes around. Semoga bermanfaat.